Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anastasia Limba, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Listrik Magnet, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 1 ialah yang pertama, Natasha Tetol, yang kedua, Evelyn Eudosia Papuling, yang ketiga, Lukas M. Wakano, yang keempat, Nurmaya Latukonsina, dan yang kelima, Maria Lalamafu. Ya teman-teman, jadi di sini kami akan membahas terkait dengan gejala fisis listrik statis. Sebelum kita masuk pada gejala fisis listrik statis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu listrik statis. Jadi, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Konsep dasar listrik statis. Di sini, muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan begitupun sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut netral. Nah, teman-teman, jadi bagaimana gejala fisis listrik statis itu? Peristiwa listrik statis dapat terjadi baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Materi yang melepaskan elektronnya menjadi bermuatan positif, sebaliknya bermuatan negatif bagi materi yang menerima elektron. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Setelah materi menjadi bermuatan listrik, maka terjadilah peristiwa listrik statis. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan terkait dengan gejala fisis listrik statis. Berikut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan memberikan simulasi terkait dengan gejala fisis listrik statis agar teman-teman semua akan lebih paham terkait gejala fisis listrik statis. Teman-teman, jadi di sini kami akan membuktikan gejala fisis listrik statis dengan menggunakan simulasi PET, di mana di sini kita bisa lihat bahwa semua benda yang ada dalam simulasi tersebut memiliki muatan yang netral. Ya, benda-benda tersebut bisa dilihat sendiri, ada pak, ada kain wol, dan juga ada dua balon. Seperti yang diketahui bahwa muatan yang dapat berpindah hanya muatan negatif. Nah, ketika kita melakukan percobaan pertama, kita menggosok sebuah balon ke kain wol, maka terjadi perpindahan elektron dari kain wol tersebut ke balon tersebut. Kenapa demikian? Karena adanya sifat afinitas yang tinggi dari balon tersebut, sehingga sifat afinitas sendiri merupakan kemampuan suatu benda untuk menarik elektron dari benda lain. Dan karena di sini sifat afinitas dari balon lebih tinggi dari kain wol, maka balon tersebut menarik elektron yang ada dalam kain wol tersebut. Nah, ketika balon tersebut kita dekatkan pada salah satu balon yang lain, maka terjadi tolak-menolak. Kenapa demikian? Karena sudah terjadi perbedaan muatan, di mana balon kuning memiliki muatan positif dan balon hijau sendiri sudah kelebihan muatan negatif karena sudah ditarik balon hijau sendiri sudah menerima elektron dari kain wol tersebut. Nah, bagaimana jika
keduanya memiliki muatan yang sama, kita simulasikan misalnya balon kuning juga memiliki muatan yang sama dengan balon hijau. Maka jika didekatkan, terjadi tolak-menolak. Kenapa demikian? Karena sudah memiliki muatan yang sama. Nah, bisa diperhatikan di sini juga, kenapa arah balonnya itu selalu ke sini? Karena muatan pada wall tersebut sudah bersifat positif, sehingga elektron-elektron muatan pada kedua balon ini saling tarik-menarik dengan kain wall sendiri. Demikian simulasi singkatnya. Berikutnya akan disimulasikan oleh teman saya, Lukas Wakano. Oke, sekarang kita akan masuk pada simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua ini sama halnya dengan simulasi yang pertama, yaitu menggunakan gesekan. Tapi agak berbeda ya. Simulasi yang kedua ini kita menggunakan manusia ya, atau simulasi orang ini. Nah, orang ini berdiri di atas gesekan atau geset kaki. Geset kaki ini terbuat dari bahan kain, ya. Terbuat dari bahan kain. Di sini ada gagang pintu ini terbuat dari logam. Sifat logam itu cenderung menarik elektron, ya. Yang pertama, ketika semua orang dan ini memiliki muatan yang netral. Dan ketika digosokkan akan terjadi perpindahan muatan tergantung dari afinitas yang dimiliki benda tersebut. Saat kita menggosokkan kaki pada geset, maka terjadilah perpindahan elektron ke tubuh. Nah, kita bisa lihat di sini, kita menggosokkan kaki orang ini pada geset, kan? Dan bisa dilihat ada muatan elektron dari geset kaki itu pindah ke tubuh orang tersebut. Nah, jadi elektron dari geset kaki ini pindah ke tubuh. Jadi kita lihat gosok-gosok, semakin banyak gosokan maka elektronnya semakin banyak. Kita bisa lihat apa tadi yang terjadi. Yang terjadi adalah gagang pintu yang ini kan bersifat logam, berarti sifat golongan ini cenderung menarik elektron ada pada tubuh kita ini. Jadi ketika kita menggesek kaki pada geset ini, semakin cepat kita gesek maka jadi jika kita mendekatkan jari orang ini pada pada gagang pintu ini yang bersifat logam. Sekali lagi ya. Jadi coba sekarang kita putar ya, jarinya menjauhi gagang pintu tersebut. Kita gesek kakinya, maka muatan elektron dari geset kaki itu akan berpindah ke tubuh. Nah, kita bisa lihat bahwa elektron yang terkumpul pada tubuh ini semakin banyak karena jari yang kita ini menjauhi daripada pada gagang pintu atau logam tersebut, sehingga tidak ada gaya tarik dari gagang pintu karena sifat dasarnya itu adalah tadi bisa dilihat bahwa terjadi gaya tarik dari gagang pintu. Kenapa demikian? Karena gagang pintu ini dia memiliki sifat afinitas yang lebih besar dibandingkan dari tubuh kita, sehingga semakin besar afinitasnya maka dia akan semakin besar menarik elektron pada tubuh kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin cepat gosokannya, maka semakin besar atau semakin banyak elektron yang kita kumpulkan pada kita ini. Jadi
Untuk sifat kelistrikan ini ya kita dapat kehidupan sehari-hari, yaitu pada gesekan yang suka. Oke, sekarang kita lihat bahwa sudah ada banyak elektron yang terkumpul dan Ouch. nah, ya sekali lagi Ouch. lihat muatan elektron yang ada pada tubuh ini akan berpindah kepada gagang pintu ini karena gagang pintu memiliki sifat afinitas yang lebih besar dibandingkan tubuh. Oke, jadi sekali lagi ya, Ouch. maka elektron yang ada pada tubuh ini akan tertarik habis oleh gagang pintu atau logam ini. Terima kasih.